Salve, perkenalkan nama saya Maria Senolya Damali, NIM 1922411062, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kelas P semester 4, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kupang. Langsung saja, di sini saya akan membahas sedikit tentang mata kuliah manajemen berbasis sekolah yang terdapat pada bab 7 tentang koordinasi, komunikasi, dan supervisi dalam manajemen berbasis sekolah. A. Koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah. Koordinasi atau dalam bahasa Inggris coordination berasal dari bahasa Latin yakni cum yang berarti berbeda-beda dan ordinal yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya oleh Ali Westra pada tahun 1983. Penggunaan istilah kombinasi sering dipertukarkan atau dilakukan secara bergantian dengan istilah kerjasama atau cooperation. Padahal koordinasi lebih daripada sekadar kerjasama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kerjasama dapat terjadi tanpa koordinasi. Sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya untuk menciptakan kerjasama. Pada hakikatnya, koordinasi merupakan proses penyatuan paduan kegiatan yang dilakukan pegawai dan berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan selaras dan serasi. Dengan begitu, tujuan lembaga secara keseluruhan dapat diwujudkan secara optimal. Koordinat bukan merupakan upaya sesaat, tetapi merupakan upaya berkesinambungan dan berlangsung terus-menerus untuk menciptakan dan mengembangkan kerjasama. 1. Manfaat koordinasi. Manfaat koordinasi antara lain untuk melakukan gerak sentripetal, yaitu gerakan yang mengembalikan kegiatan-kegiatan yang terpisah ke dalam kesatuan kegiatan induknya. 2. Macam-macam koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Koordinat harus dilakukan di semua tingkatan, baik di pusat maupun di daerah, bahkan dalam kesatuan-kesatuan administratif seperti bidang, seksi, bagian, sampai dengan kesatuan-kesatuan yang paling kecil. Demikiannya halnya dalam pendidikan. Koordinasi dapat dilaksanakan pada setiap jenjang manajemen pendidikan, mulai dari pusat, tingkat nasional atau makro, sampai tingkat lembaga atau mikro, yakni pada sekolah-sekolah. 3. Cara melakukan koordinasi. Koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal melalui konferensi lengkap, pertemuan berkala, pembentukan panitia gabungan, pembentukan badan koordinasi staf, wawancara dengan bawahan, memorandum berantai, buku pedoman lembaga, tata kerja, dan sebagainya. B. Komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah. 1. Komunikasi intern. Komunikasi intern yang terbina dengan baik akan memberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan serta memecahkan pekerjaan sekolah yang menjadi tugas bersama. 2. Komunikasi ekstern. Komunikasi eksternal merupakan bentuk hubungan sekolah dengan lingkungan eksternal di sekitarnya untuk mendapatkan masukan-masukan dari lingkungannya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Komunikasi eksternal juga bisa dilakukan dalam rangka memperkaya kegiatan belajar mengajar, misalnya dengan menggunakan masyarakat atau orang tua sebagai manusia sumber. C. Supervisi dalam manajemen berbasis sekolah. 1. Hakikat supervisi. Supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atasan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Pada hakikatnya, supervisi mengandung beberapa kegiatan pokok, yaitu pembinaan dan kontinu, pengembangan kemampuan profesional personil, perbaikan situasi belajar, mengajar dengan sasaran akhir pencapaian tujuan pendidikan dan pertumbuhan pribadi peserta didik. 2. Tujuan dan fungsi supervisi. Secara khusus, Ahmad Tembul pada tahun 1981 mengupas tujuan supervisi pendidikan sebagai berikut. A. Membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisis tujuan tersebut. B. Memperbesar
kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. C. Membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dalam kesulitan-kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. D. Meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. E. Memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesi. F. Membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan perkembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. G. Melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat. H. Membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. I. Mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan atau kolegialitas di antara guru. Setiap supervisi pendidikan harus memahami dan mampu melaksanakan supervisi sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, baik yang menyangkut penelitian, penilaian, perbaikan maupun pengembangan. 3. Teknik-teknik supervisi. Teknik-teknik tersebut antara lain kunjungan dan observasi kelas yang bicara individual, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar, dan perpustakaan profesional. A. Kunjungan dan observasi kelas. Kunjungan dan observasi kelas sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang proses belajar mengajar secara langsung, baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangan dan kelemahannya. B. Pembicaraan individual. Pembicaraan individual merupakan salah satu alat supervisi penting. Dalam kesempatan tersebut, supervisor dapat bekerja secara individual dengan guru dalam memecahkan masalah pribadi yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. C. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok atau pertemuan kelompok adalah suatu kegiatan mengumpulkan sekelompok orang dalam situasi tatap muka dan interaksi lisan untuk bertukar informasi atau berusaha mencapai suatu keputusan tentang masalah-masalah bersama. D. Demonstrasi mengajar. Demonstrasi mengajar ialah proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru yang memiliki kemampuan dalam hal mengajar sehingga guru lain dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. E. Perpustakaan profesional. Ciri profesional seorang guru antara lain tercermin dalam kemauan dan kemampuannya untuk belajar secara terus dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki tugas utamanya, yaitu mengajar. Demikian video pembelajaran saya. Untuk waktunya sekian dan terima kasih. Salve.